Halo anak ibu semua, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya. Baiklah, sebelum kita memulai proses belajar kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Jadi diharapkan anak-anak sekalian mengambil sikap berdoa yang baik menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa kita dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selesai. Baiklah, untuk kelas 8, materi pelajaran kita pada hari ini yang berjudul Panggilan Para Murid Yesus. Kompetensi dasarnya yang pertama, memahami panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada zaman sekarang demi mewujudkan kerajaan Allah. Indikatornya yang pertama, mengungkapkan pengalamannya ketika menerima dan menanggapi panggilan dari orang lain. Yang kedua, menyebutkan syarat-syarat mengikuti Yesus berdasarkan kitab suci. Yang ketiga, menjelaskan makna menjadi murid Yesus. Mendapat panggilan dari orang lain dapat menjadi pengalaman yang biasa-biasa saja, tetapi juga dapat menjadi pengalaman yang istimewa bagi kita tergantung siapa yang memanggil. Kalau yang memanggil adalah orang ternama, memiliki kewibawaan dan bukan orang biasa saja, maka pengalaman panggilan itu akan menjadi pengalaman yang istimewa dan luar biasa. Tetapi jika panggilan itu datangnya dari orang biasa, maka juga akan menjadi pengalaman yang biasa dan kurang memberi kesan yang mendalam dalam hati. Demikian pula dalam menanggapi panggilan, dapat memunculkan berbagai ragam sikap. Ada yang langsung menanggapi, ada yang bersikap acuh, bahkan ada yang secara tegas menolak panggilan tersebut. Baiklah, untuk mendukung proses belajar kita pada hari ini, Ibu akan menampilkan sebuah video yang dimana Yesus memanggil para muridnya. Anak-anak, disimak ya videonya. Pada suatu hari Isa berdiri di tepi danau Galilea dan orang banyak berdesak-desakan mengerumuninya untuk mendengarkan firman Allah. Isa melihat dua perahu yang ditambatkan di tepi danau, tetapi para nelayannya sudah turun dan sedang membersihkan jala mereka. Isa naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu milik Simon, lalu meminta Simon untuk mendorong perahu itu sedikit jauh dari pantai. Setelah duduk, ia pun mengajar orang banyak itu dari perahu. Setelah selesai berbicara, Isa bersabda kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Tuhan, kami sudah bekerja keras panjang malam, tapi tidak satu ikan pun didapat. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, maka hamba akan menebarkan jala juga." Lalu mereka menebarkan jala mereka dan menangkap banyak sekali ikan, sehingga jala itu mulai koyak. Maka mereka memanggil teman-teman mereka yang di perahu lain supaya datang membantu. Lalu teman-teman mereka itu datang dan mengisi kedua perahu itu penuh dengan ikan hingga hampir tenggelam. Setelah Simon Petrus melihat hal itu, sujudlah ia di depan Isa dan berkata, "Ya junjungan, pergilah dariku karena aku orang berdosa." Simon berkata begitu sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengannya takjub akan banyaknya ikan yang mereka dapat. Teman-teman Simon yaitu Yakub dan Yahya, anak-anak Zabdi, juga heran. Lalu sabda Isa pada Simon, "Jangan takut. Mulai saat ini engkau akan menjala orang." Setelah perahu-perahu itu dibawa ke darat, mereka meninggalkan semuanya lalu mengikut Isa. Dalam video tadi diceritakan bahwa kisah pemanggilan murid-murid Yesus, yang mana panggilan itu selalu diawali dari Yesus. Ketika Yesus memanggil para muridnya, mereka menanggapinya secara cepat. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Mereka yang dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya, bukan para pejabat atau penguasa,
melainkan para nelayan, orang yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan, dan orang yang dianggap berdosa. Dalam berbagai panggilannya, Yesus menyampaikan beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Dalam Matius 16 ayat 24-26. Yang kedua, orang yang mau mengikuti Yesus harus mengambil sikap yang mantap, tidak terikat dengan apa yang menjadi miliknya dan apa yang menjadi tugasnya selama ini. Mereka juga harus berani melepaskan keterikatan dengan keluarga. Kita juga sering menjumpai berbagai panggilan, baik itu di sekolah sebagai siswa, baik itu di rumah sebagai anak. Kita banyak menjumpai panggilan-panggilan. Jadi, panggilan itu seharusnya kita cepat tanggapi dengan sikap yang baik dan mantap, sehingga kita dapat meneruskan segala perbuatan-perbuatan baik itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah anak-anak, sekian proses belajar mengajar kita pada hari ini. Jika ada pembelajaran kita pada hari ini yang kurang dimengerti, bisa disimak lagi videonya. Dan sampai di sini proses belajar mengajar kita. Proses belajar kita tutup dengan doa penutup menurut kepercayaan masing-masing, dan kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sekian proses belajar kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Shalom.